Zaman pahlawan, seni, perdagangan, dan penulisan. Zaman perunggu dianggap sebagai zaman pahlawan karena orang-orangnya yang luar biasa, inovasi yang brilian, dan perjalanan menuju modernisme. Zaman perunggu ditandai dengan perkembangan teknologi dan terobosan inovatif bagi manusia. Kontribusi orang-orang seperti Fenisia dan Minoa telah menyebabkan perkembangan bentuk seni, perdagangan, dan tulisan baru. Tetapi ada juga peradaban yang menjadi menonjol dalam seni perang seperti Mykenaeans. Mykenaeans membentuk peradaban maju pertama di benua Yunani dengan sistem negara kota yang terorganisir dengan baik, organisasi perkotaan, karya seni, dan sistem penulisan. Peradaban Mykenaean terdiri dari monarki kecil dari tipe oriental dengan administrasi yang dioperasikan oleh birokrasi, dan tampaknya telah mengoperasikan sistem pendidikan yang dirancang untuk pelatihan juru tulis yang mirip dengan peradaban kuno di Timur Tengah. Tetapi tidak ada kesinambungan antara pendidikan ini dan yang akan berkembang setelah periode ketidakjelasan yang dikenal sebagai zaman kegelapan Yunani, yang berlangsung kira-kira dari abad ke-11 hingga ke-8 sebelum Masehi. Menurut analisis DNA, Mykenaeans adalah bagian dari kelompok suku yang sama yang berimigrasi ke Yunani pada periode Paleolitik Tengah yang berasal dari permukiman Yunani pertama di Pulau Kreta. Salah satu suku ini mendirikan kerajaan Minoa yang menjadi inspirasi Plato dalam menciptakan legenda Atlantis. Atlantis, sebuah negara pulau mitos yang disebutkan dalam dialog Plato, Timaeus, dan Critias, telah menjadi objek daya tarik di antara para filsuf dan sejarawan barat selama 2400 tahun. Plato menggambarkannya sebagai kerajaan yang kuat dan maju yang tenggelam dalam satu malam dan satu hari ke laut sekitar 9600 sebelum Masehi. Orang-orang Yunani kuno terbagi menjadi berbagai pertanyaan, apakah cerita Plato akan dianggap sebagai sejarah atau hanya metafora. Sejak abad ke-19, ada minat baru untuk menghubungkan Atlantis Plato dengan lokasi bersejarah. Paling sering Pulau Santorini di Yunani yang dihancurkan oleh letusan gunung berapi sekitar 1600 sebelum Masehi. Critias karya Plato berkata bahwa dia mendengarkan kisah Atlantis dari kakeknya yang telah mendengarnya dari pemimpin politik Athena Solon, yaitu berkisar 300 tahun sebelum zaman Plato, yang mempelajarinya dari seorang pendeta Mesir yang mengatakan hal itu terjadi 9000 tahun sebelumnya. Apakah Plato mempercayainya ceritanya sendiri atau tidak? Niatnya dalam menceritakannya tampak adalah untuk meningkatkan ide-idenya tentang masyarakat yang ideal, menggunakan kisah-kisah kemenangan dan bencana kuno untuk mengingatkan peristiwa yang lebih baru seperti Perang Troya atau bencana Athena, invasi Sisilia. Homer, penyair Yunani yang paling terkenal, menggunakan nama yang berbeda untuk menyebut suku-suku ini dalam puisi epiknya yang berjudul Liliad. Menurutnya, suku Mykenaean paling menonjol di antara semua suku yang ada pada saat itu. Bahasa Ibrani kuno juga merupakan salah satu hasil periode peradaban Yunani yang didominasi oleh Mykenaeans dan Minoas. Seperti semua masyarakat praindustri, Israel kuno pertama kali mengalami jenis pendidikan yang pada dasarnya kekeluargaan, yaitu ibu mengajar yang sangat muda dan anak perempuan, sedangkan ayah memikul tanggung jawab memberikan instruksi moral, agama, dan kerajinan tangan untuk anak-anak yang sedang bertumbuh. Karakteristik ini tetap ada dalam pendidikan Yahudi karena hubungan guru dan murid selalu dinyatakan dalam istilah orang tua dan filias. Lebih jauh lagi, pendidikan bersifat kaku dan menuntut. Kata Ibrani Musar menandakan pada saat yang sama pendidikan dan hukum fisik. Dengan berlalunya waktu, Mykenaeans berdominasi pertanian, perdagangan, dan metalurgi perunggu yang mengakibatkan lahirnya negara kota pertama di Yunani, sehingga menjadikan kota Mykenae yang terkaya di antara semuanya. Mykenae adalah kota akhir zaman perunggu yang berbenteng yang ditemukan di antara dua bukit di daratan tutup Argo di Peloponnese, Yunani. Akropolis hari ini berasal dari antara abad ke-14 dan ke-13 sebelum Masehi, ketika peradaban Mykenaean berada di puncak kekuasaan, pengaruh, dan ekspresi artistiknya. Kota ini ditemukan pada tahun 1876 oleh arkeolog Jerman Hendrik Schillmann yang selanjutnya menggunakan akun Homer untuk menyelidikinya.
yang mewujudkan sebanyak cendekiawan pada waktu itu. Kisah-kisah itu benar. Dalam puisi Iliad dan Odyssey, Homer menggambarkan tanah tempat Mycenae dan kota-kota lain dibangun. Legenda mengatakan bahwa pendiri Mycenae adalah pahlawan Perseus, saudara tiri Hercules. Mycenae mengubur raja-raja mereka di makam rahasia yang dikenal sebagai Tholos dan digali di dalam perbukitan alami. Pada tahun 1350, tembok kota dibangun kembali dengan batu yang sangat berat, dan menurut mitos, tembok tersebut menjadi terkenal karena dibangun oleh Cyclops raksasa. Banyak mitos dan cerita fantastis tentang Yunani kuno terjadi selama periode Mycenae. Ada bukti perang nyata dari teks-teks orang Het di wilayah itu bahwa beberapa orang datang dari laut dan menyerang kota bersama dengan penyambutan Pangeran Troya, Alexandros. Kemungkinan lain adalah bahwa ada gelombang baru aktivitas seismik pada tahun 1300 Masehi yang menyebabkan runtuhnya banyak peradaban besar. Oke, demikian cerita Mycenae, sebuah kota akhir zaman perunggu.